CLCC Sunday Live. Kali ini bersama dengan Robert di sini teman-teman. Apa kabarnya semua? Waduh, semuanya pasti baik-baik saja ya. Nah, di awal perjumpaan kita selama 1 jam ke depan kita akan banyak diberkati. Tapi sebelumnya, Robert ingin tanya sama teman-teman. Apakah selama pandemi ini nih, 8 bulan ini, apakah Anda sudah aktif bergerak atau cenderung pasif saja? Nih, kalau menurut saya ya, kalau Anda pasif rugi banget. Kalau orang pasif biasanya jadi paranoid, bingung, pusing, negatif. Wah, akan lebih baik kalau kita lebih aktif. Aktif seperti apa sih? Aktif bergerak bersama dengan Tuhan dong. Kita bisa melihat apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekeliling kita. Udah lakuin belum sih? Udah ya? Mantap sekali. Dan kita yakin itu akan bisa jadi berkat buat orang lain. Tapi buat teman-teman yang belum nih, masih pasif nih, renungkan bersama dengan Tuhan dan kita bisa lakukan apapun untuk orang-orang di sekeliling kita dan pasti jadi berkat. Oke? 1 jam ke depan kita akan simak banyak sekali berkat yang kita terima di CLCC Sunday Live tentunya. Jangan kemana-mana, jangan lupa juga subscribe, like, dan juga share. Oke? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CLCC Sunday Live. Hai, pagi ini saya jalan bareng teman-teman Homeboot. Apa itu Homeboot? Satu pelayanan yang ada di CLCC di mana waktu kita offline ada satu booth yang memang teman-teman atau jemaat yang pengen tergabung dalam satu komunitas. Mereka yang melayani akan membantu teman-teman untuk menemukan komunitas yang tepat yang bisa teman-teman klik dan akhirnya bisa membuat teman-teman bisa bertumbuh dalam Tuhan. Kenapa mereka tergabung dalam pelayanan ini? Mereka sering bilang, hidup saya berubah lewat komunitas. Dan saya pengen orang-orang pun merasakan hal yang sama. Mereka boleh ketemu komunitas yang pas, yang akhirnya bisa membuat mereka boleh bertumbuh. Saat ini ya nggak ada. Di rumah sakit itu kan zaman COVID. Artinya tidak semua orang berani datang ke rumah sakit. Nah, saat itu saya belum sempat nangis. Cuman saat saya datang, terus ternyata teman-teman home, teman-teman gereja, yang bahkan tidak di home saya pun ikut datang. Di situ saya merasa bahwa oh ini saudara-saudara saya, dan saat itu saya baru bisa menangis di depan mereka karena saat pas istri saya meninggal terus sampai saya cari peti saya belum sempat nangis karena saya bingung juga gitu, kayak shock gitu kali. Kalau saat kita nggak ada masalah akhirnya kita fine aja ya, kita merasa di situ tempat sharing, tempat kumpul, tempat ketawa-ketawa, tempat berbahagia. Cuman bakal saat kita mendapatkan suatu masalah, itu merupakan tempat yang benar-benar teduh buat kita. Awalnya saya bukan orang berkomunitas, terutama di gereja. Tapi karena satu kondisi di mana saya diajak teman untuk berkomunitas, saya untuk coba dan akhirnya saya merasakan efek yang luar biasa dalam kehidupan saya. Sehingga saya pun diasah untuk lebih baik lagi, baik dari karakter, sifat maupun segalanya gitu. Kalau saya sih ngerasain banget pentingnya komunitas ya. Kita juga lihat walaupun dalam saat sekarang kita ketemunya cuma di Zoom gitu, tapi benar-benar dukungan, terus support, terus doa dari anak-anak home itu membantu kita banget, penting banget gitu buat kita gitu. Kita tuh saling benar-benar saling menguatkan lah gitu di home. Halo semuanya, buat Anda semua yang ingin bergabung dan menemukan komunitas yang tepat, kita dari Homeboot dengan senang hati untuk melayani Anda semuanya. Caranya gampang, cukup dengan scan barcode. Sampai jumpa di home ya.
Halo, selamat datang di CLCC Sunday Live. Perkenalkan saya Surya. Saya ingin menyambut saudara yang baru pertama kali mengikuti CLCC Service. Ya, nah sepanjang bulan ini kita akan membahas tentang komunitas dan pelayanan. Dan seperti kita tahu bahwa komunitas dan pelayanan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan rohani kita. Dan kita mau sama-sama belajar supaya kerohanian kita bisa semakin bertumbuh. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya ajak saudara untuk sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan, Tuhan terima kasih buat kebaikan, buat semua yang baik yang Allah sediakan buat kami semua. Kami bersyukur bahwa penyertaan Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kalau sekarang hari ini juga kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, kami mau memberi dengan sukacita dan kami percaya bahwa apapun yang boleh kami berikan boleh jadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Tuhan, sebentar kami juga mau mendengar dari sebagian dari firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan pikiran kami, supaya kebenaran yang sudah kami dengar dan yang akan kami dengar boleh mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa mentransfer melalui rekening berikut ini. Atau saudara bisa men-scan barcode berikut ini. Saudara, hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Yohanes Kristianus. Mari kita siapkan hati untuk mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Today we want to focus on you, Jesus. We want to focus on your goodness in our life. For there's nothing that happens in our life can keep us from praising you. We are here because of your amazing love. So today let's praise him. Let's praise him for he is good. Amazing love that welcomes me. The kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly my soul undeserving. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good, you're so good to me. Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised, the sinners saved, the work of your power. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to
love me, never forsake me, even when I suffer. I will remember you have suffered for me. And should this life bring suffering, Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. Hallelujah. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. I'll sing you a good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. I am blessed. I am whole. I am healed. I am whole. I am saved with Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to Salam damai sejahtera buat kita semua. Suatu kehormatan boleh dipercayakan untuk melihat GBI CLCC Bandung. Saya berterima kasih kepada Pastor Andi Setiawan yang merupakan teman baik saya yang telah memberikan kesempatan untuk kami bisa melayani pada hari ini. Saya juga berterima kasih kepada seluruh jemaat GBI CLCC Bandung yang telah mensponsori 19 guru tangan pengharapan sehingga sampai hari ini walaupun guru-guru gak boleh mengajar di sekolah, tapi guru-guru tetap mengajar ke rumah-rumah. Sehingga anak-anak di pedalaman Indonesia masih bisa mengecap pendidikan. Kendala di sana tidak ada jaringan dan tidak ada signal telepon serta juga listrik. Mengakibatkan kalau anak-anak belajar maka mereka sama sekali sama 1 tahun ini tidak belajar. Bersyukur untuk support GBI CLCC Bandung sehingga sampai hari ini anak-anak di pedalaman Indonesia bisa mengecap pendidikan. Tuhan balas setiap taburan Bapak Ibu semua. Baik, kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya juga khotbah saya dengan tema melayani karena ini tema yang diberikan kepada kami. Saudara ada dalam struktur organisasi gereja. Saudara tidak dalam struktur organisasi gereja. Saudara adalah hamba-hamba Tuhan. Kenapa saya katakan bahwa kita semua adalah hamba-hamba Tuhan? Karena setiap kali orang berjumpa sama Yesus, pasti punya hati untuk melayani.
Saya teringat dengan anak-anak Zebedius yang notabene mereka lahir dari keluarga nelayan, profesi mereka nelayan, pekerjaan mereka nelayan, dan ketika mereka berjumpa dengan Yesus kali pertama di pinggir danau Tiberias, Yesus berkata, ikutlah aku. Maka seketika itu juga mereka meninggalkan jalan mereka dan mereka melayani Tuhan. Siapa saja yang berjumpa sama Tuhan pasti punya hati untuk melayani. Saya juga teringat dalam Yohanes pasal 4 ayat 1-42 diceritakan ada perempuan Samaria yang punya 5 pria selingkuhan. Jadi mustahil untuk wanita ini bisa bertobat. Tapi apa yang terjadi ketika wanita ini berjumpa kali pertama di pinggir sumur Samaria? Maka saat itu juga dia tinggalkan kehidupan lamanya. Dia persembahkan hidupnya kepada Yesus. Dan kemudian dia kembali ke kampung halamannya. Dan dia bawa satu kota kepada Yesus. Siapa saja yang berjumpa sama Tuhan pasti punya hati untuk melayani. Saya juga teringat dengan Saulus yang punya tema hidup adalah menghapuskan orang Kristen dari kolong langit. Dia merupakan salah satu dalang pembunuh murid Yesus bernama Stefanus. Dan dalam perjalanan untuk membunuh orang-orang Kristen yang ada di kota Damaskus dari Syria, dia berjumpa dengan terang yang besar. Dan terang itu Yesus sendiri berkata, Saulus, Saulus, mengapa seringkali engkau menganiaya aku? Perjumpaan Saulus pertama kali dengan Tuhan memutuskan niatnya membunuh orang Kristen, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, dan kemudian dia tetap melanjutkan perjalanan ke kota Damaskus. Tapi kali ini bukan membantai orang Kristen, melainkan melayani Tuhan. Siapa saja yang berjumpa sama Tuhan pasti punya hati untuk melayani. Seharusnya setiap kali kita habis berdoa, baca firman, setiap kali kita habis pulang ibadah, setiap kali kita habis dengerin khotbah, ketemu sama Tuhan, harusnya kita punya hati lebih besar untuk melayani jiwa-jiwa, punya hati lebih besar untuk memberkati, punya hati lebih besar untuk mengampuni. Sebab kalau kita gak punya hati lagi untuk melayani, berarti ada sesuatu yang salah dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Karena harusnya setiap kali kita berjumpa sama Tuhan, pasti punya hati untuk melayani. Tujuan daripada melayani adalah memberi nilai tambah. Membuat orang yang tadinya hidupnya -3 jadi +3. Karena memang melayani ada adding value, memberi nilai tambah. Yang orang yang tadinya sakit, gara-gara kita layani jadi sehat. Yang tadinya orang itu susah, karena kita melayaninya akhirnya jadi bahagia. Yang tadinya orang itu berkekurangan, karena kita melayaninya akhirnya jadi berkelebihan. Yang tadi hidupnya berantakan, ketika kita bantu, maka orang itu jadi hidupnya rapi dan teratur. Yang tadinya orang itu lemah, karena kehadiran kita, akhirnya orang itu jadi kuat. Dan yang menarik, ternyata memberi bukan cuma memberi nilai tambah bagi orang lain. Melayani bukan cuma memberi nilai tambah bagi orang lain, tapi melayani juga memberi nilai tambah bagi diri kita sendiri. Melayani membuat kita lebih diberkati. Melayani membuat kita lebih rendah hati. Melayani membuat kita lebih bergairah. Melayani membuat kita lebih sehat. Bahkan ada sebuah survei dari The Health and Retirement Study terhadap 13.000 partisipan berkesimpulan volunteer sangat bermanfaat buat kesehatan. Para pensiun yang melakukan pelayanan sosial sekitar 2 jam per minggu cenderung memiliki kesehatan fisik dan mental yang lebih baik. Bahkan angka kematian yang lebih rendah. Pada masa wabah COVID-19 ini, sekarang waktunya ada banyak kesempatan untuk kita bisa melayani. Saatnya untuk kita jadi berkat, bukan sekedar diberkati. Sebab firman Tuhan berkata dalam Roma 15 ayat 1, yang kita yang kuat wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat. Dan janganlah kita mencari kesenangan diri kita sendiri. Mari kita yang tidur dalam keadaan perut kenyang, bantu buat mereka yang tidur dalam keadaan perut lapar. Kita yang sehat, bantu mereka yang kurang sehat. Kita yang punya pendidikan yang baik, mari bantu buat mereka yang kurang pendidikannya. Buat kita yang punya pekerjaan, bantulah buat mereka yang kehilangan pekerjaan. Karena melayani adalah salah satu daripada bahasa kasih. Ada 5 bahasa kasih. Yang pertama word of encouragement, pujian. Yang kedua giving, memberi. Yang ketiga physical touch, sentuhan. Yang keempat quality time, waktu yang berkualitas. Dan yang kelima act of service, melayani. Jadi melayani salah satu daripada bentuk bahasa kasih. Dan bahasa kasih adalah bahasa universal. Orang yang cacat, yang lugu, orang yang sehat, orang yang Down syndrome,
Bahkan orang yang berbeda suku, berbeda bahasa dengan kita, ketika kita melayani, mereka tahu bahwa kita mengasihi mereka. Karena melayani sama mengasihi bagaikan mata koin yang tidak bisa dipisahkan sama sekali, berkaitan dan bergandengan. Ketika Anda melayani, Anda mengasihi. Ketika Anda mengasihi, pasti Anda melayani. Ketika Anda mengasihi keluargamu, pasti Anda akan melayani keluargamu. Kalau Anda mengasihi pemimpinmu, pasti Anda akan melayani pemimpinmu. Kalau Anda mengasihi karyawanmu, pasti Anda akan melayani karyawanmu. Kalau Anda mengasihi Tuhan, pasti Anda akan melayani Tuhan. Ada 3 pelayanan yang membawa dampak yang saya mau bagikan pada kita semua. Yang pertama, melayani dan mengasihi manusia tanpa punya kepentingan. Sebab kasih itu murni, kasih itu tulus. Kasih gak punya kepentingan. Kasih gak menuntut balasan. Kasih gak menarik imbalan. Lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa menuntut. Dia beri surga kepada kita tanpa berbayar. Dia beri nafas kepada kita tanpa berbayar. Hampir di dunia ini langka dengan namanya gratisan. Masuk wahana bayar, masuk parkir bayar, masuk negara orang lain bayar. Tapi kita bisa melihat bahwa Tuhan melayani dan mengasihi kita tanpa punya kepentingan. Galatia pasal 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan lebih tepat dan lebih mudah dimengerti. Hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Rupanya dengan kita saling menolong sesama, dengan saling menopang pergumulan sesama, dengan saling melayani orang lain dengan tulus, kita telah melakukan seluruh perintah Tuhan. Jadi kalau kita baca Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu, dari A sampai Z, berulang-ulang akan muncul satu benang merah. Alkitab kita selalu bicara soal kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Melayani Tuhan dan melayani sesama. Melakukan firman Tuhan adalah hal yang mudah dan sederhana. Sekalipun mungkin kita nggak hafal Alkitab. Sekalipun mungkin Alkitab kita dibersihkan dari bumi negara kita Indonesia. Tapi selama kita melakukan kasih, kita sudah melakukan seluruh firman Tuhan. Sebaliknya, sekalipun kita hebat beribadah, sekalipun kita hebat dalam memberi, tapi kalau kita nggak punya kasih, sama dengan kita sedang tidak melakukan seluruh firman Tuhan. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1-3, semua radikalitasmu, semua kehebatanmu, semua karismamu, semua kelebihanmu dikurangi kasih sama dengan nihil. Saya gak mau apa yang kita kerjakan di bumi ini menjadi sia-sia. Pastikan, lakukanlah pelayananmu kepada Tuhan, kepada orang di sekitarmu, berdasarkan motivasi kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Sebab 70 tahun hidup kita ini gak ada bandingan dengan 700 tahun nanti. 70 tahun ambisi yang kita ingin raih selama di bumi ini tidak ada bandingan dengan 7.000 tahun nanti. 70 tahun cita-citamu yang engkau ingin gapai selama kita hidup di planet ini gak ada bandingan dengan 7 juta tahun nanti. Di mana kita bangga selama-lamanya atau malu selama-lamanya. Di mana kita bahagia selama-lamanya atau menderita selama-lamanya. Itu sebab pastikan bahwa apa yang kita kerjakan, baik itu pelayanan, baik itu pekerjaan, berdasarkan motivasi kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ada 4 alasan kenapa Tuhan tidak mengizinkan kita punya kepentingan ketika kita melayani orang lain. Ada 4 alasan kenapa Tuhan tidak mengendaki kita punya kepentingan ketika kita berbuat baik. Alasan yang pertama, tugas kita adalah meringankan beban orang dan bukan menambah beban mereka. Tugas anak Tuhan membawa damai. Kalau anak Tuhan tidak membawa damai, apa bedanya sama anak bukan Tuhan? Tugas anak terang yaitu membawa terang. Kalau kita sebagai anak Tuhan membawa kegelapan, apa bedanya sama anak bukan Tuhan? Justru anak Tuhan dibutuhkan di dunia ini agar dunia jangan tambah susah. Anak Tuhan dibutuhkan di dunia ini agar dunia ini bisa tambah semangat. Dan kalau tangan kanan memberi, tangan kiri menuntut. Tangan kanan memberi, tangan kiri mau dipuji, pengen menerima balasan, maka sebenarnya kita telah memberikan tekanan batin kepada orang yang kita bantu. Beban mental kepada orang yang kita tolong.
mereka berpikir, bagaimana saya bisa balas budimu? Bagaimana saya bisa balas kebaikanmu? Namun sebaliknya, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri gak menuntut. Tangan kanan memberi, tangan kiri gak mau dipuji. Maka kita telah memberikan kelegaan kepada orang yang kita tolong. Betapa bahagianya buat mereka yang telah diampuni atas segala kesalahannya. Betapa bahagianya buat mereka yang telah diterima dari segala pelanggaran. Betapa bahagianya buat mereka yang dihapuskan dari surat utangnya. Betapa bahagia buat mereka yang dilayani dengan segenap hati. Yang kedua, alasan kenapa Tuhan tidak mengendaki kita menuntut imbalan ketika kita berbuat kasih atau melayani mereka. Bukti ketaatan kita kepada perintah Tuhan dengan kita menolong sesama dengan tulus. Maka kita sedang memenuhi hukum Kristus. Jadi Alkitab kita seperti yang saya katakan, kita baca berulang-ulang dari Kejadian sampai Wahyu, akan muncul satu benang merah bicara soal kasih. Berarti dengan kata lain, kalau kita melayani orang, ketika kita memberkati orang, ketika kita mengasihi orang, dengan punya kepentingan, kita sedang tidak melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, alasan kenapa Tuhan tidak mengendaki kita punya kepentingan ketika kita melayani orang lain. Memberi kesempatan untuk Tuhan membalas kepada kita. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri menuntut. Tangan kanan memberi, tangan kiri ingin terima pujian. Maka kita sudah terima balasannya dari manusia. Jangan lagi menuntut untuk Tuhan berbuat lebih besar. Agar Tuhan berbuat lebih banyak. Namun sebaliknya, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri menuntut. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak mau dipuji. Maka kita sedang memberi kesempatan untuk Tuhan membalas kepada kita. Dan kalau Tuhan membalas kepada kita, pasti kualitas dan kuantitasnya jauh lebih besar daripada manusia bisa balas untuk kita. Itu sebabnya biasanya orang yang murah hati selalu dekat sama mujizat. Karena mujizat sama kemurahan hati itu bagaikan mata koin. Berkaitan dan bergandengan, tidak bisa dipisahkan sama sekali. Artinya, banyak murah hati, banyak mujizat. Sedikit murah hati, sedikit mujizat. Tidak ada murah hati, tidak ada mujizat. Jadi perhatikanlah dan analisa. Buat mereka yang sering bersaksi, menceritakan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, pasti orang itu telah menabur kebenaran di masa lalunya, generosity di masa lalunya, melayani di masa lalunya, berbuat baik di masa lalunya. Sebaliknya, tolong dianalisa, kalau ada orang datang sama kita, menceritakan masalah yang gak pernah berakhir, kegagalan yang gak pernah ada ujungnya, bahkan udah ganti-ganti pasangan tetap aja gak pernah bahagia. Bahkan udah coba bisnis dan lain sebagainya tetap aja gak jalan. Mungkin karena dia menabur yang salah di masa lalunya. Sebab kita hidup hari ini berdasarkan apa yang kita kerjakan di masa lalu. Yang keempat, alasan kenapa Tuhan tidak mengendaki kita menuntut imbalan ketika kita berbuat baik. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Suatu saat kita butuh bantuan yang lain. Hari ini kita di atas, belum tentu besok-besok masih di atas. Hari ini kita sehat, belum tentu besok masih sehat. Hari ini kita kuat, belum tentu besok-besok masih kuat. Hari ini kita muda, belum tentu besok-besok masih muda. Mumpung kita ada di atas, mumpung kita produktif, rajin-rajinlah menebar kebaikan dimanapun, kapanpun, pada siapapun. Maka ketika ada di bawah, kita gak usah panik sama krisis. Suatu kali ada orang gak tahu malu mencantumkan di status media sosialnya, hari ini saya ulang tahun. Tapi gak ada seorang mengucapkan happy birthday. Saya mikir, kalau lagi 364 hari, pas lagi dia gak ulang tahun, rajin-rajin mengucapkan happy birthday, rajin-rajin memberikan bingkisan kepada teman yang ulang tahun, rajin-rajin mendoakan, rajin-rajin melayani buat mereka yang ulang tahun. Maka ketika kita ulang tahun, gak usah panik sama krisis, gak usah khawatir. Orang-orang yang pernah kita kasih bingkisan, ucapan dan doa, mereka akan menghujani kita ucapan bingkisan dan doa. Anda boleh panik sama krisis kalau Anda kikir. Karena orang kikir biasanya makan sumpah. Tapi orang yang murah hati biasanya makan berkat. Yang kedua, pelayanan yang berdampak. Yaitu melayani dan mengasihi manusia dengan konsisten. Mari lihat Tuhan Yesus. Berapa kali kita melukai Tuhan? Berapa kali Tuhan tetap menerima kita? Berapa kali kita meninggalkan Tuhan? Berapa kali Tuhan tetap memberikan bahunya untuk kita? Berapa kali kita butuh bantuan Tuhan? Berapa kali juga dia siap melayani kita 24 jam 7 hari. Non-stop. Satu pelayanan yang begitu konsisten. Seharusnya kita semua yang sudah menerima kasih seluas lautan. Tolong jangan bagikan kasih secangkir gelas kepada orang di sebelahmu.
Kalau kita sudah menerima kasih seluas lautan, mari bagikan kasih juga seluas lautan pada orang di sebelahmu. Itulah keadilan. Makanya Rasul Petrus sempat datang sama Yesus dalam Matius pasal yang ke-18. Guru, sampai berapa kali saya boleh mengampuni orang bersalah kepada saya? Yesus tidak jawab, dia nyeletuk. 7 kali kah? Karena pada waktu itu, tradisi Yahudi atau para rabi-rabi mengajarkan untuk mengampuni sampai dengan 3 kali. Nah, Petrus tampil lebih murah hati dengan show off-nya, bangga bahwa saya sudah mengampuni 7 kali. 7 adalah angka yang sempurna. Berarti Petrus sedang menunjukkan bahwa saya lebih sempurna daripada orang-orang Yahudi yang lain. Dan kemudian Yesus berkata, tidak, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7, 490 kali. Berarti melayani, mengasihi itu tidak ada batasnya, tidak ada ujungnya. Galatia pasal yang ke-6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Menarik di sini ada 2 hal yang membuat kita nggak pernah lihat hasil. Ada 2 hal yang kita nggak pernah lihat perubahan dalam hidup orang. Yang pertama, kita berhenti berbuat baik. Yang kedua, kita lemah berbuat baik. Berarti berbuat baik itu harus mengandung 2 unsur. Konsisten dan semangat. Jangan berhenti dan jangan lemah. Saya tahu kita punya hati terbatas. Setiap kali kita dilukai orang, pasti kita gak mau lagi untuk melayani, memberkati, dan mengasihi, berteman sama orang itu. Tapi jangan pakai hatimu yang terbatas. Pakailah hati Tuhan yang tidak terbatas. Kenakanlah hati Tuhan. Lanjutkanlah mendoakan orang itu. Lanjutkanlah memberkati orang itu. Lanjutkanlah menerima orang itu. Maka pada waktunya Tuhan pasti akan mengubahkan orang itu. Kalau kita punya kesempatan short break nanti selesai masa pandemik, kita punya liburan cuma 3 hari 2 malam, ambillah kesempatan untuk pergi ke Kamboja. Di Kamboja kita akan mengunjungi 2 situs. Situs pertama adalah situs candi yang dimana pernah dibikin film Tomb Raider, Angelina Jolie di sana. Dan kemudian setelah mengunjungi situs tersebut, candi tersebut, kita di belakangnya akan mengunjungi satu situs, yaitu Civil War, Museum Perang Saudara. Di mana di museum itu guide akan menjelaskan pada masa komunis. Komunis ini mengambil semua anak-anak kecil yang ada di rumah-rumah dan kemudian dilatihnya, dipisahkan dari keluarganya untuk jadi militer. Dan kemudian dikembalikan untuk menyerang keluarganya. Dan ketika anak-anak kecil ini yang dilatih berperang, bertempur, dan menyerang keluarganya, kakaknya tahu ini adik saya. Orang itu tahu ini anak saya. Jadi mereka tidak menyerang. Tapi anak ini gak peduli. Dia bunuh orang tuanya, dia belek kakaknya. Dan sebagian besar dari mereka ada yang mati dan sebagian besar masih hidup, tapi anggota tubuhnya gak lengkap. Begitu perang saudara ini berakhir, anak-anak ini merasa menyesal, menangis. Dan kemudian tidak bisa diperbaiki kembali apa yang sudah terjadi. God ini menjelaskan kepada kita semua yang waktu itu mengunjungi situs daripada Civil War. Sekali-kali jangan pernah kau perang dengan saudaramu. Jangan kau bertengkar dengan orang di sebelahmu. Karena perkelahian, pertengkaran tidak pernah mendatangkan keuntungan. Hanya cuma menimbulkan air mata dan trauma yang tidak pernah ada akhirnya. Yang tidak pernah terlupakan. Mari beri kesempatanlah buat musuhmu untuk diberkati, untuk diampuni, untuk dilayani. Kami di Tangan Pengharapan belajar untuk mengasihi dan melayani anak-anak dengan konsisten. Walaupun mereka beda suku, beda agama. Karena kami gak akan pernah bisa lihat perubahan kalau tidak ada konsisten. Kami pergi sempat terbang ke Halmahera di tahun 2008. Daerah yang pernah bekas kerusuhan di sana. Dan sampai di sana perjalanan cukup panjang. 4 jam dari Jakarta menuju ke Ternate. Kemudian dari Ternate menyeberang lagi pakai speed sekitar 1 jam. Sampai di pelabuhan kami masuk lagi 4 jam di pedalaman Halmahera.
Sampai di sana kami menemukan begitu banyak anak-anak yang gizi buruk dan anak-anak yang tidak bisa baca tulis. Sekalipun mereka duduk di bangku SD dan SMA dan SMP. Saya bingung di zaman modern itu masih banyak anak-anak gak bisa baca tulis. Kemudian saya pulang kembali ke Jakarta dan mengambil keputusan untuk mengirim staf terbaik. Karena mengirim staf terbaik hasilnya terbaik. Staf kami yang lulusan S1 pintar ngajar, pintar bahasa Inggris. Dan ketika kami utus kita mulai mengadopsi 100 anak di pedalaman Halmahera. Dan kemudian kita mulai kasih makan tiap hari. Kasih pendidikan tiap hari. 6 bulan berikutnya kami kembali lagi untuk lihat keadaan anak-anak itu. Saya kaget. Anak-anak yang busung lapar, tidak lagi busung lapar. Mereka perutnya udah gak buncit. Kemudian udah lebih sehat, lebih segar, lebih ada isinya. Dan kemudian kami tes. Mereka mulai mempresentasikan di depan kami baca tulis berhitung lancar. Bahkan bisa berhitung dari angka 1 sampai 100 dalam bahasa Inggris. Cukup amazing. Dalam 6 bulan ketika belajar konsisten, mereka bisa dalam bahasa Inggris berhitung 1 sampai 100. 1 tahun kemudian saya datang lagi ke tempat yang sama. Dan kemudian kami lihat anak-anak tersebut. Yang tadi krempeng-krempeng 1 tahun yang lalu jadi besar-besar. Yang tadi kurus-kurus jadi gemuk-gemuk. Yang tadi sakit sekarang jadi sehat-sehat. Dan kemudian mereka mempresentasikan doa Bapa kami dalam bahasa Inggris lancar. Dan kemudian mereka menghafal ayat 50 ayat tanpa baca Alkitab lancar. Amazing. 1,5 tahun kemudian saya datang ke tempat yang sama. Dan kemudian mereka mempresentasikan. Yaitu pidato dan khotbah dalam bahasa Inggris lancar tanpa salah. Sejak itu saya menarik sebuah kesimpulan. Berarti tidak ada seorang pun yang bodoh. Kalau kita mau konsisten mendidiknya. Tidak ada seorang pun yang jahat. Kalau kita mau konsisten berbuat baik. Tidak ada seorang pun yang sakit parah kalau kita mau konsisten mengobatinya. Tidak ada seorang pun yang tidak diselamatkan kalau kita mau konsisten mendoakannya. Yang ketiga, bagaimana kita membawa pelayanan yang berdampak. Yaitu melayani dan mengasihi manusia tanpa memandang perbedaan. Mari lihat Tuhan. Dia mengasihi orang kulit putih. Tuhan juga mengasihi orang kulit tidak putih. Dia mengasihi orang rambut lurus. Tuhan juga mengasihi orang rambut tidak lurus. Seandainya dia tidak kasih matahari, seandainya dia nggak kasih hujan, maka nggak ada yang hidup di planet ini. Berarti Tuhan sedang beri kesempatan pendosa berubah, penjahat bertobat. Harusnya kasih yang sama kita berlakukan pada orang di sebelah kita, kepada orang di sekitar kita. Belajar, mengasihi dan melayani tanpa memandang perbedaan. Belajar untuk mengasihi dan melayani tanpa memandang perbedaan status, suku, bahkan perbedaan pendapat. Ingat, perbedaan pendapat belum tentu salah. Perbedaan pendapat justru menghindari kita dari kesalahan. Perbedaan pendapat justru membuat kita melihat angle yang berbeda. Kalau Anda lihat sebelum calon presiden jadi presiden, biasanya mereka harus berdebat dengan lawannya. Untuk mematangkan program mereka. Sebagus-bagusnya calon presiden yang kita mau pilih, mereka harus mematangkan sekali lagi programnya dengan lawannya. Justru dengan berdebat, disitulah akhirnya mereka mematangkan programnya. Kita belajar di sini untuk kita bisa mengasihi orang yang berbeda pandangan. Galatia pasal 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik pada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang menarik, selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik pada semua orang. Bukan seetnik, bukan sesuku, bukan seagama, bukan sependapat. Semua orang. Makanya kalau Anda ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Itu firman Tuhan arti gini. Belajarlah untuk melayani dan mengasihi orang yang gak sanggup mengasihi dan melayani kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik sama kita, apa bedanya sama mafia? Apa bedanya sama orang yang tidak bertuhan? Mereka juga bisa melakukan yang sama, berbuat baik kepada orang yang baik sama mereka. Justru anak Tuhan punya kasih karunia. Kasih karunia diberikan bukan cuma untuk kita, tapi kasih karunia diberikan untuk kita bisa melayani yang lain. Apa itu kasih karunia? Kemampuan seseorang untuk melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita memberkati buat orang yang gak bisa memberkati. Ketika kita melayani kepada orang yang tidak bisa membalasnya. Itu membuktikan bahwa kita mengasihi tanpa memandang perbedaan. Dan yang menarik dalam Galatia 6 ayat 10, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik. Berarti
Rasul Paulus sedang mengingatkan pada kita ada 2 waktu, 2 momen. Kita gak punya lagi kesempatan berbuat baik. Jadi berbuat baik itu gak selalu ada waktunya. Akan ada tiba waktunya. Kita gak punya kesempatan lagi berbuat baik. Kapan? Yang pertama, pada waktu orang di sekelilingmu masuk liang kubur. Waktu orang yang kau benci, waktu orang yang kau cintai masuk liang kubur. Maka tangisanmu, pelukanmu, pemberianmu, pelayananmu tidak akan pernah menyentuh orang itu. Makanya mumpung orang tuamu masih hidup, mari cinta dan kasih. Masing-masing di antara kita hutang darah 1 liter sama ibu. Yang kita gak bisa kembalikan darahnya. Jangan kacang lupa kulit. Selama mereka masih hidup, inilah waktunya untuk kita melayani mereka. Dulu waktu kita masih kecil, mereka yang melayani habis-habisan buat kita. Tapi begitu mereka sudah tua, tidak lagi produktif, waktunya kita yang kuat membantu buat mereka yang lemah. Yang kedua, kapan kita gak punya kesempatan lagi berbuat baik? Pada waktu kita sendiri masuk liang kubur. Waktu kita masuk liang kubur, kita udah gak bisa bikin lagi orang bodoh jadi pinter. Orang sakit jadi sehat. Orang menderita jadi bahagia. Orang yang bodoh jadi cerdas. Kesempatan buat kita berkarya waktu kita masih hidup. Coba, kalau Anda dapat kesempatan untuk pergi ke surga, carilah orang sakit di surga. Carilah orang menangis. Sampai ayam tumbuh gigi, pasti gak ada yang sakit, gak ada yang menangis. Jadi satu sisi, waktu kita di surga bahagia. Tapi sisi lain, waktu kita di surga, kita gak punya kesempatan lagi berkarya. Karena semua di surga sudah sempurna. Jadi kenapa sih sampai Tuhan harus izinkan kita transit di bumi 70 tahun sampai dengan 90 tahun? Kenapa gak Tuhan tempatkan kita dari dulu ada di surga? Nggak usah capek-capek sampai kita ada di bumi. Berarti Tuhan sedang kasih kesempatan buat kita 70 tahun sampai 90 tahun untuk merubah bumi ini sekeliling kita seperti di surga. Dengan cara apa? Yaitu melayani mereka. Karena melayani ada adding value, memberi nilai tambah. Jadi kalau ke surga itu jangan cuma bahagia, tapi harus bangga. Kenapa? Karena gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Tapi manusia mati meninggalkan nama. Nama apa yang kamu tinggalkan? Penjahat di sebelah Yesus yang hidupnya jahat seumur hidupnya. Begitu dia sadar di akhir hidupnya, minta ampun sama Tuhan. Saat itu juga dia ada di Firdaus. Dia bahagia. Tapi dia gak bangga karena gak ada karya yang dia kerjakan selama di bumi. Madam Teresa itu bukan cuman bahagia di surga, tapi bangga. Karena lewat hidupnya dia telah melayani anak-anak yang dibuang di sungai. Bayi-bayi yang kepalanya besar dirangkul, dirawatnya, disehatkannya, dilayaninya. Nelson Mandela bukan cuma bahagia di surga, tapi juga bangga di surga. Kenapa? Karena lewat hidupnya dia menjadi tokoh perdamaian anak kulit putih dengan orang kulit hitam di Afrika sampai hari ini. Orang kulit putih dan kulit hitam bisa duduk bersama-sama, bisa sekolah bareng-bareng, bisa kumpul bareng-bareng. Itu karena karya Nelson Mandela. Saya mau setiap kita ini jangan cuman punya cita-cita pergi ke surga. Sudah pasti. Setiap kita yang hidup dalam Tuhan pasti ada di surga nanti. Tapi inilah waktu dan kesempatan. Dengan waktu yang terbatas 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Mari kita pakai untuk memberikan nilai tambah. Sehingga keberadaan kita mendatangkan di mana kerajaan surga hadir di tempat pekerjaan, di sekolah, di rumah, di kota dan bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan telah menolong kami sehingga kami belajar melayani adalah memberi nilai tambah. Melayani membuat kami gak egois, gak selfish. Melayani membuat kami rendah hati. Melayani bukti kasih kami kepada Tuhan. Bukti kasih kami kepada orang lain. Dengan kami melayani, maka kami sedang membuat suasana yang buruk jadi baik. Yang sakit menjadi sehat. Yang lemah menjadi kuat. Mari tolong setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Ada kemampuan ilahi untuk kami melayani dan mengasihi tanpa punya kepentingan. Melayani dan mengasihi dengan konsisten, melayani dan mengasihi tanpa memandang perbedaan.
maka kehadiran kami yang singkat di bumi ini mau dampak dan membuat kerajaan-Mu diperluas di bumi ini. Dan bahkan kami ketika dipanggil Tuhan, kami bukan sekedar bahagia tapi bangga. Kami akan memerintah bersama dengan Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saya berharap biar kebenaran itu membuat kita semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, terima kasih biar firman itu boleh merubah kami menjadi orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang mengerti kehendak Allah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini, kami mau angkat tangan dan hati kami di hadapan Tuhan. Orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang dicintai Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga dalam cinta kasih anaknya yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan rohnya yang kudus akan menyertai kita semua. Sejak hari ini sampai Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pastor Jojo. Waduh, saya diberkati banget. Dan saya yakin teman-teman juga di rumah pasti diberkati banget kan. Nah teman-teman, ngomong-ngomong nih tentang bergerak aktif, ada satu hal yang pengen saya ingetin juga sama teman-teman. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya, dimanapun Anda berada. Ketika Anda di luar rumah, di dalam rumah, dimanapun ketika Anda beraktivitas. Karena apa? Dengan tetap menjaga protokol kesehatan, artinya yang pertama Anda bisa menjaga diri Anda sendiri. Yang kedua, Anda bisa menjaga orang-orang yang ada di sekitar Anda. Jadi jangan lupa teman-teman. Nah, kalau yang satu ini, kalau tadi kan kesehatan fisik nih. Kalau buat teman-teman yang concern banget, aduh Robert, saya pengen banget kesehatan rohani juga dijaga. Ini jawabannya. Teman-teman langsung saja follow @clcc_home. Ikut yang namanya home teman-teman. Karena di dalam home ini kita akan mendapatkan sebuah keluarga di mana kita bisa berbagi, dibagi, sharing, dan kita akan mendapatkan banyak sekali berkat dari Tuhan. Dan itu penting sekali untuk hati kita, untuk kesehatan rohani kita. Oke? Jangan lupa loh ya. Oke, sekian CLCC Sunday Live minggu ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sharingin di sini jadi berkat buat teman-teman. Kita akan ketemu lagi di CLCC Sunday Live minggu depan. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.